Halo Sobat Pemilih, kembali lagi bersama podcast JPPR, Pemilih Cerdas Demokrasi Berkualitas. Sobat Pemilih, tentunya yang kita ketahui bersama bahwa pemilu serentak 2024 sudah semakin mendekat. Maka dari itu perlu kita ketahui mengenai penegakan hukum di Indonesia mengenai pemilu. Tentunya bersama dengan saya, CP Wahyuni, dan saya tidak sendirian, saya bersama dengan Bang Romi Maulana, selaku narasumber. Assalamualaikum Bang Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bang Romi kabarnya saat ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Bang Romi, kali ini kita akan membahas mengenai penegakan hukum pemilu di Indonesia. Nah, itu bagaimana Bang Romi tentang penegakan hukum pemilu di Indonesia? Ya, jadi saya kira berdasarkan konstruksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu, memang secara spesifik dalam penegakan hukum pemilu ini memiliki kekhususan ya, baik terkait dengan jenis pelanggaran dan juga baik terkait dengan institusi yang berwenang, kemudian juga mekanisme penegakannya sampai pada durasi waktu. Karena kan memang pemilu ini kan menggunakan prinsip speedy trial ya, cepat gitu, sehingga ketika ada persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu, nah itu harus secepat mungkin responsif untuk diselesaikan, dipulihkan, dikembalikan pada kondisi yang tidak sesuai. Kemudian dijaga agar tidak ada kecurangan-kecurangan yang kemudian kalau dibiarkan berlarut-larut dan kemudian sudah menghasilkan calon terpilih dan sebagainya, itu kan tidak baik. Maka saya kira dalam penegakan hukum pemilu ini banyak kekhususan, termasuk tadi ya jenis pelanggaran, penegakan hukumnya, mekanismenya, kemudian durasi waktunya, dan lain sebagainya. Oke, untuk menanggulangi nih sedikit permasalahan tentang penegakan hukum di pemilu itu bagaimana Bang Romi? Ya, jadi pemilih itu harus memahami dulu terkait dengan jenis pelanggaran pemilu. Nah, kalau kita tahu bahwa jenis pelanggaran pemilu ini kan sebetulnya ada 3, tambahan 1, 4 ya. Apa aja itu jenis pelanggaran pemilu? Yang pertama itu adalah pelanggaran administratif pemilu. Nah, pelanggaran administratif pemilu ini adalah pelanggaran tindakan yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya atau peserta pemilu yang kemudian mengabaikan tata cara, mekanisme, dan juga prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau misalkan ada tindakan KPU secara teknis yang kemudian tidak sesuai dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu, maka itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran administratif. Misalkan pendaftaran caleg dibuka sampai pada hari A dan juga pukul sekian gitu, tapi nyatanya di hari B misalnya ya KPU masih membuka itu dan kemudian masih menerima pendaftaran. Nah, ini udah masuk kategori bertentangan dengan prosedur yang kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan penyelenggaraan itu sendiri. Nah, kemudian kayak peserta pemilu. Nah, kalau peserta pemilu ini misalnya dia melakukan kampanye sebelum masa kampanye ya. Nah, ini juga bagian dari pelanggaran administrasi pemilu yang sudah diatur bahwa jadwal kampanye itu sudah ada tahapannya, dan kalau misalkan pasca penetapan pemilu sebelum masuk jadwal kampanye ada peserta pemilu yang berkampanye, maka itu sederhananya melanggar tahapan pemilu berkaitan dengan jadwal kampanye dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu. Tapi dalam perkembangannya pelanggaran administrasi pemilu ini juga berkembang ya. Ada yang kita sebut sebagai pelanggaran administratif pemilu yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, memang dalam analisa hukum memang sebetulnya pelanggaran administrasi TSM ini yang mempengaruhi penyelenggara, mempengaruhi aparat, kemudian lebih dari 50% dari dapil yang bersangkutan. Nah, itu sebenarnya pendekatannya adalah pendekatan pengaruh yang ada kaitannya juga sebetulnya dengan politik uang gitu ya. Tapi desain yang kemudian dibangun adalah terkait dengan
pelanggaran administrasi TSM gitu ya. Nah itu satu, pelanggaran administrasi. Kemudian yang kedua itu ada pelanggaran tindak pidana pemilu. Apa itu pelanggaran tindak pidana pemilu? Yaitu pelanggaran berkaitan dengan larangan-larangan perbuatan yang secara konteks memiliki ancaman pidana yang diatur spesifik dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, kalau teman-teman juga atau pemilih lihat di Undang-Undang 7 tahun 2017, khususnya di pasal 4, mulai dari pasal 488 kalau tidak salah, dan seterusnya ada 50-an lebih pasal pidana. Nah, itu yang kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Apa contohnya? Money politik. Nah, money politik ini juga bagian dari tindak pidana pemilu, di mana diatur di sana bahwa setiap orang pada saat hari pemungutan suara yang kemudian memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan seterusnya, itu ada ancaman pidananya. Ini setiap orang ya. Jadi ini menjelang pungut hitung, hati-hati bahwa money politik di hari H itu berkaitan dengan setiap orang. Nah, itu terkait dengan pasal pidana dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ada terkait dengan pelanggaran pemilu, kode etik penyelenggara pemilu. Nah, ini menyasar bagi setiap penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu, yang kemudian melanggar pedoman kode etik penyelenggara pemilu yang diatur di dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 ya. Kalau pemilih dan teman-teman ingin mengetahui sebetulnya apa sih yang dianggap tidak beretika dari tindakan penyelenggara pemilu, silakan buka peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Misalnya melanggar prinsip mandiri, penyelenggara bisa diintervensi atau terbukti menerima uang dari peserta pemilu yang kemudian mempengaruhi keputusannya. Kemudian penyelenggara tidak profesional ketika menjalankan tugas, menerabas peraturan perundang-undangan dan tidak memegang teguh pada kepastian hukum dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa melihat. Nah, yang terakhir sebetulnya ini luas ya. Ada yang disebut dalam Undang-Undang Pemilu itu, yang keempat ini, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Ya. Nah, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya ini biasanya tindakan atau peristiwa yang sebetulnya tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu, tapi kemudian tindakan itu dilakukan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan tapi diatur dalam undang-undang lainnya. Nah, itu dikategorikan sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya apa? Kayak netralitas ASN gitu ya, di mana yang nanti memberikan sanksi itu kan Komisi Aparatur Sipil Negara ya, yang kemudian ketika ada ASN yang melanggar disiplin terkait dengan netralitas, nah itu salah satu pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan sebagainya gitu. Itu ada 4 jenis pelanggaran pemilu yang perlu pemilih pahami. Akan tetapi ya, pemilih juga tidak perlu bingung bahwa setiap pelanggaran pemilu yang saya uraikan tadi itu kemana akan melaporkan, apakah ke kepolisian, apakah ke aparat penegakan hukum lainnya. Tentu saja di penyelenggara pemilu kita punya Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Nah, Bawaslu ini dia salah satu kewenangannya adalah menerima laporan dan juga penindakan terhadap pelanggaran pemilu, meskipun dalam proses penanganannya tetap nanti akan ada kaitan dengan lembaga lain gitu, seperti pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian juga terkait dengan tindak pidana pemilu, itu juga nanti meskipun muar awalnya itu di Bawaslu, tetap nanti ada tim dalam penegakan tindak pidana pemilu itu yang namanya Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini kumpulan dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Dalam menangani tindak pidana pemilu, mereka berkoordinasi, mereka saling melakukan pembahasan, tapi untuk mekanisme awalnya dalam menerima laporan tetap ada di Bawaslu. Gitu. Jadi Bawaslu saya kira tempat untuk pemilih atau kita semua yang ketika melihat adanya pelanggaran pemilu, itu bisa langsung menyampaikan kepada Bawaslu.
Oke, menarik sekali ya Bang Romi. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih Bang Romi. Di dalam penegakan hukum pemilu ada yang namanya penegakan hak-hak sipil. Nah, penegakan hak-hak sipil itu apa saja sih Bang Romi? Ya, jadi itu sebetulnya wacana terkait dengan hak asasi manusia ya. Jadi dalam konteks HAM itu kan ada dua, hak-hak sipil dan politik, ada hak-hak ekonomi, sosial, budaya. Nah, kalau hak-hak sipil dan politik ini memang sangat erat terkait dengan penyelenggaraan pemilu karena ia berkaitan dengan hak untuk memilih dan juga hak untuk dipilih. Nah, kemudian negara tidak boleh mengintervensi dalam bentuk apapun terhadap hak untuk memilih dan juga hak untuk dipilih. Makanya dalam penyelenggaraan pemilu biasanya terkait dengan hak-hak sipil itu bentuknya adalah bentuk-bentuk intimidasi terhadap pemilih dengan bentuk ancaman ataupun politik uang, mobilisasi dan lain sebagainya, yang itu terkadang berkaitan dengan aspek atau dugaan unsur tindak pidana pemilu. Nah, tapi yang lebih penting lagi bagi pemilih yang harus diketahui bahwa ketika menemukan atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu, itu memiliki daluarsa waktu pelaporan, yaitu 7 hari sejak diketahui. Maka ketika pemilih ingin menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu, itu jangan lebih dari 7 hari sejak diketahui. Karena kalau melewati 7 hari sejak diketahui, itunya akan gugur. Ya. Dengan catatan hari yang dimaksud adalah hari kerja. Ya. Berarti kalau Sabtu Minggu nggak dihitung. Kalau hari kalender itu dihitung. Nah, kalau pilkada itu hari kalender kalau tidak salah ya. Tapi kalau pemilu itu hari kerja. Ya, ini yang menjadi pemahaman kita bersama dalam mendorong bagaimana laporan itu dapat optimal disampaikan kepada Bawaslu agar penegakan hukum pemilu dan pemilu dapat berjalan secara demokratis. Oke, Bang Romi luar biasa sekali atas pembahasannya. Nah, kita sebagai sobat pemilih tentunya penasaran nih, apa saja sih yang perlu diketahui oleh seorang pemilih mengenai sengketa pemilu? Oke, baik. Ya, jadi pada dasarnya memang sengketa pemilu ini bagian tidak terpisahkan dari penegakan hukum pemilu ya. Jadi sengketa pemilu ini sebetulnya bisa dibagi menjadi dua ya dalam membangun pemahaman dasar. Ada sengketa proses, ada sengketa hasil. Nah, sengketa proses ini terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu ya. Kalau misalkan ada sengketa yang terjadi misalkan di tahapan kampanye atau di tahapan rekapitulasi, nah itu bagian dari sengketa proses pemilu. Tapi kalau KPU sudah menetapkan hasil dari perhitungan, nah itu sudah masuk wilayah pada sengketa hasil. Atau bahasa umumnya kita biasanya kenal dengan perselisihan hasil pemilu yang kemudian dilakukan di MK. Nah, kalau sengketa proses, ini sengketa yang kemudian dalam proses penegakannya, penanganannya itu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi secara definisi, sengketa proses pemilu itu sebetulnya sengketa yang timbul ya akibat adanya kerugian yang dialami oleh peserta pemilu akibat tindakan antar peserta ya dan atau adanya keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Jadi ada dua sebetulnya dari peristilahan itu, ada sengketa antar peserta pemilu dalam sengketa proses ya. Ada sengketa antar peserta dengan penyelenggara. Nah, kalau sengketa antar peserta pemilu ini memang dalam praktiknya didorong untuk dilakukan musyawarah mufakat ya, proses penyelesaiannya. Nah, di sana Bawaslu bertindak sebagai mediasi atau memediator di lapangan ketika ada tindakan-tindakan partai politik yang kemudian sesama peserta pemilu itu melakukan tindakan yang merugikan peserta pemilu lainnya. Misalnya, ada salah satu peserta pemilu, dia memasang alat peraga kampanye
yang sangat besar. Nah, dilalah alat peraga kampanye yang sangat besar itu yang dipasang oleh partai politik A itu menutupi alat peraga partai politik B yang lebih dulu sudah memasang di sana. Nah, ini kan tindakan partai politik A ini kemudian dianggap merugikan secara langsung kepada partai politik B yang alat peraganya tertutup. Nah, inilah yang dimaksud dengan sengketa proses yang kemudian dorongannya Bawaslu atau partai politik B ini bisa menyampaikan laporan ke Bawaslu untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, nanti dalam proses penyelesaiannya Bawaslu itu kemudian melakukan mediasi antara partai A dan juga partai B untuk mendorong terciptanya musyawarah mufakat. Udahlah ngalah, digeser dikit atau diganti spanduk yang alat peraga kampanye yang lebih kecil agar tidak menutupi partai politik B. Nah, itu bisa terjadi. Apabila tidak mencapai titik temu dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota dan bisa mendelegasikan kewenangannya kepada Panwaslu Kecamatan, maka pengawas pemilu membuat putusan. Nah, jadi pengawas pemilu itu membuat putusan terhadap sengketa itu. Sebetulnya yang salah siapa dan yang kemudian harus melakukan tindakan agar tidak ada kerugian yang dialami peserta pemilu lain siapa, dan itu harus tertuang dalam putusan itu dan peserta pemilu wajib untuk melakukannya. Nah, kalau yang kedua itu terkait dengan sengketa proses yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara, itu akibat dikeluarkannya keputusan KPU yang kemudian memberikan kerugian langsung kepada salah satu peserta pemilu. Misalnya terkait dengan pencalonan, tahapan pencalonan anggota legislatif. Partai politik A yang kemudian sudah menyiapkan secara komplit persyaratan administratif yang benar dan sah, menyampaikan kepada KPU dalam proses pendaftaran calegnya gitu. Tiba-tiba saat pengumuman atau penetapan calon legislatif ini, salah satu dari caleg yang diajukan oleh partai politik ini tidak ditetapkan dengan alasan tidak memenuhi syarat gitu ya. Nah, artinya kan keputusan penetapan KPU terhadap partai politik A yang padahal partai A ini sudah memastikan bahwa persyaratannya sesuai dan benar, ini kan merugikan kepada peserta pemilu yang kemudian salah satu calegnya itu tidak bisa berkompetisi yang dianggap KPU tidak memenuhi syarat. Nah, ini peserta pemilu ini bisa melakukan upaya sengketa proses pemilu terhadap objeknya tadi, keputusan KPU tentang penetapan caleg itu yang dianggap bermasalah. Nah, di mana melaporkannya? Tentu di Bawaslu. Nanti Bawaslu menerima laporan atau permohonan dari peserta pemilu, kemudian dia melakukan proses adjudikasi. Sebelum melakukan proses adjudikasi tentu ya sebagaimana tahapan-tahapan yang didorong, ada proses mediasi atau dorongan untuk menyelesaikan secara damai antara KPU dan juga Bawaslu, antara KPU dengan peserta pemilu, mohon maaf. Nah, itu tentang sengketa proses pemilu. Setiap tahapan itu ada aja potensinya, ya, yang dapat diajukan oleh partai politik, ya, peserta pemilu, partai politik peserta pemilu, dan calon, ya. Nah, kemudian yang terakhir itu setelah penetapan hasil yang dilakukan oleh KPU, itu maka timbul ada konflik hukum yang dinamakan dengan perselisihan hasil pemilu. Apabila ada kejanggalan, dugaan kejanggalan dalam proses rekapitulasi, dalam proses kemudian di TPS gitu ya, saksi-saksi partai ini sudah berusaha mengingatkan kepada KPPS ada beberapa keberatan yang diajukan, ada beberapa pencatatan hasil perhitungan yang keliru, ada beberapa hal teknis yang tidak sesuai dengan prosedur. Nah, dalam proses-proses itu kemudian penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan jajarannya tetap melakukan proses rekapitulasi sampai ditetapkan hasil yang kemudian menurut salah satu peserta pemilu itu merugikan karena ada beberapa dinamika yang sudah dikomplain keberatan gitu ya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. KPU menetapkan. Nah,
penetapan KPU terhadap hasil rekapitulasi itu bisa dijadikan objek untuk perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi ya kalau peserta pemilu mengalami kerugian akibat perhitungan yang dilakukan oleh KPU dan prosesnya termasuk keberatan-keberatan yang dilakukan gitu ya. Itu nanti di akhir partai politik ataupun pasangan calon mampu mengajukan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ya, nanti kita lihat ya apakah di pemilu 2024 yang nanti 14 Februari 2024 ini setelah penetapan rekapitulasi atau penetapan hasil itu, apakah ada sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi atau tidak, kita lihat nanti. Oke, Bang Romi, sekarang mengenai dipilih dan memilih. Untuk melindungi hak-hak warga negara mengenai dipilih dan memilih itu bagaimana, Bang Romi? Ya, jadi untuk dipilih dan memilih itu kan, kalau dipilih itu kan artinya mereka punya hak untuk mencalonkan. Itu jelas di pasal 4 bahwa juga kelompok-kelompok disabilitas juga punya hak untuk kemudian bisa dipilih gitu ya atau mencalonkan diri. Nah, apabila dalam prakteknya ada semacam kecurangan dalam prosesnya, kemudian diintervensi agar tidak bisa nyalon dan lain sebagainya, itu kan sudah melanggar hak untuk dipilih. Dan itu juga bagian dari beberapa jenis pelanggaran pemilu ya ketika memenuhi unsur-unsur. Nah, kemudian hak untuk memilih juga sama, bahkan ini hak yang kemudian harus dijaga oleh KPU dan jajarannya atau pihak-pihak yang berkepentingan, karena apabila menghilangi hak pilih atau mengakibatkan seseorang tidak dapat memilih, itu kalau tidak salah ada pasal pidananya juga gitu ya. Jadi setiap warga negara ini boleh untuk memilih. Nah, dalam prakteknya memang prosedur untuk mengakomodir hak pilih ini kita bisa lihat dalam tahapan penyusunan daftar pemilih, ya, pemutahiran daftar pemilih yang kemudian setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sudah 17 tahun gitu ya. Nah, itu didaftarkan menjadi pemilih oleh KPU ya, yang kemudian nanti penetapan itu dilakukan sebagai bentuk atau sebagai bagian dari pemilih daftar pemilih tetap DPT. Nah, makanya di publik ini sering bilang DPT itu apa? Ya itu tadi, setelah KPU memutahirkan, melakukan coklit, pencocokan, datang ke lapangan, benar gak sih pemilih ini warga domisili di sini dan lain sebagainya, ditempel stiker sebagai pemilih dan kemudian ditetapkan dalam DPT, daftar pemilih tetap. Nah, itu pemilih sudah bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, bagaimana ketika pemilih yang dalam hari H itu melakukan semacam aktivitas karena alasan-alasan tertentu, kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai pindah memilih atau DPTB gitu ya, pindah memilih. Jadi DPTB ini tapi tidak memiliki hak untuk memilihnya itu komplit seperti DPT. Tergantung pindah dapilnya. Kalau misalkan cuma pindah antar kecamatan doang, ya itu masih satu dapil misalkan ya, itu masih bisa milih lengkap. Tapi kalau udah pindahnya antar provinsi, itu bisa memilih cuman presiden dan wakil presiden saja karena nasional kan. Nah, yang terakhir ada juga DPK, daftar pemilih khusus. Nah, dia tidak terdaftar sebagai DPT dan dia juga tidak terdaftar sebagai DPTB, tapi dia memiliki KTP elektronik sebagai prasyarat untuk pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS. Maka DPK ini dia bisa menggunakan hak pilihnya di domisili tempat KTP, alamat KTP yang dimiliki oleh pemilih itu sendiri gitu. Jadi DPK ini nggak bisa ngacak, tapi misalkan saya tinggal di salah satu kelurahan di Jakarta Timur, maka itu nanti bisa memilih di daerah situ, di TPS tempat saya tinggal itu gitu. Itu yang dimaksud dengan daftar pemilih khusus. Ya, saya kira saya berharap bahwa dalam proses pemungutan dan
penggunaan hak pilih dan juga hak dipilih dalam pemilu 2024 ini tidak ada masalah ya. Kita berharap bahwa pelaksanaan pemungutan nanti dilakukan secara kondusif ya dan efektif, tidak ada menimbulkan masalah dan juga petugas KPPS tidak kelelahan dalam menghadapi pemilih ataupun dinamika yang ada di TPS itu sendiri. Dan saya berharap dan kita semua berharap petugas penyelenggara pemilu, khususnya petugas di level TPS itu mampu menjaga kesehatannya dan kemudian responsif dalam melayani mereka yang ingin menggunakan hak pilihnya untuk memilih mereka yang ingin menggunakan haknya untuk dipilih. Begitu saya kira. Oke, baik Bang Romi, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Siap. Nah, sobat pemilih, jangan lupa untuk cek nama kamu di cek dptonline.kpu.go.id untuk memastikan apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Nah, saya CPO ini pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan terus podcast JPPR. Pemilih cerdas, demokrasi berkualitas. Sampai jumpa.